Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari, NPM 20570510111 dari kelas D. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester basis data. Yang pertama-tama di sini ada resume basis data. Yang pertama ada data base informasi. Jadi pengertian data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari si penerima data tersebut. Maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Lalu selanjutnya ada pengertian informasi, yaitu hasil dari pengolahan data yang sudah diterima oleh akal pikiran si penerima informasi atau data yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada fungsi data sebagai dasar perencanaan dan alat pengendali suatu aktivitas. Detailnya seperti berikut. Di sini ada fungsi informasi, yaitu menambah pengetahuan, mengurangi informasi yang tidak pasti atau yang tidak valid, mengurangi resiko kegagalan. Detailnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengolahannya itu pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Di sini ada konseptual model, ada physical model, dan logika model. Konseptual model mengidentifikasi identitas penting, terus ada mengidentifikasi hubungan antar entitas, dan seterusnya. Yang kedua ada physical model, mendefinisikan tabel, tipe data, presisi, mengidentifikasi tampilan, indeks, dan objek database lainnya, dan lain-lain. Yang ketiga, logika model, disebut entity relationship. Diilustrasikan dalam IRD, menentukan semua atribut dan UID untuk setiap entitas, menentukan opsionalitas atribut, menentukan pilihan hubungan, dan cardinality. Ada istilah dalam database. Yang pertama ada entitas, yaitu orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya ini direkam. Contohnya ada entitas pasien, dokter, kamar, dan lain-lain. Kedua ada field atau kolom dari sebuah tabel, memiliki ukuran tipe yang tertentu. Lalu ada record, yaitu kumpulan isi elemen data atau atribut yang berhubungan, menginformasikan sebuah entiti secara lengkap. Selanjutnya ada relasi, menunjukkan adanya hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. SQL atau Structured Query Language, yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Query yaitu seperti membuat sebuah tabel menggunakan perintah SQL atau string statement untuk membaca dan menulis data. Selanjutnya ada primary key, yaitu atribut yang paling sedikit dapat membedakan setiap baris data. Jadi primary key ini adalah atribut yang unik, yang berisi nilai unik yang berfungsi sebagai entitas untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Selanjutnya ada foreign key, yaitu yang diambil dari primary key dari entitas lain yang menunjukkan hubungan antar dua tabel tersebut. Di sini ada IRD. Nah, di sini ada contoh dari IRD, ada entitas, atribut, relasi, dan UID atau unique identifier. Seperti berikut bisa dilihat. Entitasnya di sini mahasiswa, atributnya NPM, nama jurusan. Lalu di sini ada relasinya many to one, dan di sini ada yang namanya UID. Di sini ada relasi dalam data modeler, yaitu kardinalitas, opsionalitas, dan penggunaan foreign key dapat dilihat sebagai berikut di layar. Selanjutnya ada relasi, ada one to many seperti berikut. Ini dilihat dari view Bachmann di data modeler. Ini yang standarnya. Ini one to
one, ini many to many. Nah, untuk yang relasi many to many ini dihubungkan menggunakan yang namanya intersection. Nah, untuk kasus mahasiswa dan mata kuliah ini, intersectionnya atau persimpangannya itu enrollment. Seperti itu. Sini ada pengertian subtype dan supertype. Subtype adalah pengelompokan sebagian entitas atau instance dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Jadi subtype merupakan kelas yang mewarisi atribut dan perilaku dari supertype. Serta mungkin juga berisi atribut perilaku lain yang khusus. Subtype ini disebut dengan child class. Nah, untuk supertype ini bisa disebut dengan parent class, yaitu entitas tipe umum yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype pewarisan atau inheritance. Di sini ada contoh, di sini ada supertype-nya kendaraan dan subtype-nya mobil dan truk. Ini ada relasi antara supertype dan subtype-nya, di mana supertype pasien ini many to one ke dokter, dan di sini rawat inap one to one ke kamar inap. Ini ada contoh dari Batchman-nya di data modeler. Di sini ada transferability dan non transferability. Untuk transferability adalah relasi antar entitas yang nilainya dapat dipindah tangankan. Di sini ada relasinya siswa dan kelompok belajar, di mana setiap siswa ini dapat berpindah ke satu kelompok belajar yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk non transferability ini nilainya tidak dapat dipindah tangankan atau tidak dapat berpindah. Ini merupakan kebalikan dari relasi yang sebelumnya, yang transferability. Kalau ini kan nggak bisa ya. Nah, perbedaannya itu di sini. Seperti itu. Di sini ada normalisasi database. Yang pertama ada first normal form. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan untuk first normal form. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Jadi, kita harus melihat apakah ada kolom yang double. Kalau ada, kita hapus. Kalau nggak ada, oke, itu masuk ke step selanjutnya, yaitu buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok yang terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key gitu. Jadi setiap kolom memiliki primary key atau kode unik masing-masing. Nah, selanjutnya ada second normal form. Nah, kalau misalkan first formal sudah oke, lanjut ke second formal. Di sini udah ada ketentuannya, sudah memenuhi dalam bentuk formal normal form, first normal form. Selanjutnya di sini ada semua atribut yang bukan primary key hanya boleh bergantung pada atribut primary key. Yang ketiga, jika ada ketergantungan parsial atau sebagian, maka atribut tersebut harus dipindah pada tabel yang lain atau dihilangkan. Yang selanjutnya perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah. Di sini yang terakhir, yaitu bentuk normal ketiga. Ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Nah, ketika yang bentuk normal pertama dan kedua sudah memenuhi, baru normal ketiga ini bisa dilaksanakan. Syaratnya itu memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua dan tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Ini ada contohnya, bisa dilihat di layar berikut ini. Oke, selanjutnya ada ARC. Nah, dalam pemodelan data membantu merancang atau memperjelas relasi XOR, exclusive OR,
Dalam database, hubungan OR eksklusif atau XOR adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain, di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Ini ada contoh studi kasusnya. Ini ada papan iklan. Di sini ada atribut nomor, ukuran, location. Dan ini ada film, iklan barang, dan pengumuman masyarakat. Yang ini tuh contoh dari ARC. Oke. Di sini ada studi kasusnya nih. Ada media. Papan iklan ini adalah media yang bisa menampilkan film, iklan barang, dan pengumuman masyarakat kan. Oke. Papan iklan dapat menampilkan hanya satu dari ketiga kategori iklan di atas ini. Berarti si papan iklan ini menampilkan hanya satu dari kategori iklan ini. Artinya tidak dapat memasang 3 jenis iklan dalam satu waktu. Jadi dalam satu waktu hanya ada satu iklan, misalnya film atau iklan barang aja atau pengumuman masyarakat. Jadi model ARC-nya seperti ini. Di sini ada hierarki dan rekursif. Hierarki pada pemodelan data adalah cara untuk menggambarkan tingkatan pada data. Rekursif adalah pemodelan data yang memiliki relasi entitas itu sendiri. Nah, ini perbedaannya. Kalau hierarki ini lebih mudah diingat karena ini mirip dengan bagian organisasi dari ini ada di atas ini ada prestir, atau direktur, manajer, dan kadif. Nah, untuk rekursif ini lebih simple karena cuma ada satu entitas. Di sini cuma ada voucher diskon, terus ada atribut sama ada relasi, yang mana relasinya ini ke tabel ini aja gitu. Nah, selanjutnya ada query. Di sini ada query insert, update, delete, dan select. Di sini ada insert info, table name, ada ini bisa dilihat dan bisa dicoba. Nanti kita akan coba pada studi kasus. Di sini ada query, view, dan prosedur. Nah, untuk view adalah tabel virtual yang berisi baris dan kolom seperti tabel sebenarnya. Jadi field dalam view ini adalah field yang dari satu atau beberapa tabel nyata dalam database. Kita dapat menambahkan pernyataan dalam fungsi SQL ke view dan menyajikan data seolah-olah data berasal dari satu tabel tunggal. Prosedur yang selanjutnya ada prosedur, yaitu sekumpulan perintah SQL yang tersimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai sebuah kesatuan atau bisa dikatakan sebagai subprogram yang tersimpan di database. Ini ada query-nya sebagai berikut di layar. Di sini ada query SQL join. Di sini ada inner join, di mana ini ada di titik tengah antara tabel 1 dan tabel 2. Ada left outer join kiri kan, terus right outer join yang sebelah kanan, dan full outer join. Nah, untuk inner join mengembalikan semua baris dari beberapa tabel di mana kondisinya join ini terpenuhi. Lalu ada MySQL left outer join untuk mengembalikan semua baris pada tabel kiri dan mencocokkannya baris dari tabel kanan yang kondisi gabungannya terpenuhi. Lalu yang right ini mengembalikan semua baris tabel kanan dan hanya mencocokkan baris dari tabel kiri pertama yang syarat gabungannya itu terpenuhi. Nah, ini kan sebagian dari yang sebelah kiri aja yang diambil. Ini juga sama, sebagian aja, enggak sedikit aja gitu, enggak semua. Kalau yang full ini untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan semua tabel baris dari sebelah kanan gitu. Nah, selanjutnya ada konversi biner. Di sini udah ada contoh, misalkan kita disuruh konversi dari biner ke heksa, oktal, dan desimal. Caranya seperti apa ini caranya? Di sini kita tulis ulang binernya, terus kita tentuin heksanya. Gimana cara nentuin heksanya? Di sini kita bagi jadi 1000 ini 8, artinya
tuh 111 ini sama dengan 15. Kalau untuk di heksa ini kan dia menerima 0 sampai 9. Nah, 10-nya ini A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F, 16 G. Seperti itu. Maka 15 itu F. Jadi heksanya adalah 8F. Lalu di sini oktal. Kalau oktal dia di sini ngambilnya 3 di sebelah kanan, lalu 3, lalu 2. Kalau misalkan kita itu 111 ini 7, 100 ini 1, dan 01 ini 2. Jadi 2, 1, 7. Nah, desimalnya nih kita lihat oktal dan heksanya. Oktal sama dengan heksa, dimana di sini F sama dengan 15 dikali 16. Pangkat 0 di sini ini 8, kita taruh di sini dikali 16 pangkat 1. Ini jumlahnya, lalu dijumlahin lagi, ini 2, dapat hasilnya segini. Untuk yang heksa juga hampir-hampir mirip. Di sini bedanya 5 kan tetap 5 kalau A dalam bentuk heksa itu sama dengan 10, jadi 510. Kita ubah menjadi biner 5 itu 0101, kalau 10 1010, jadi 0101 1010. Kita taruh di sini, kita lihat di sini 3 yang kanan, 3 yang tengah, dan 2 yang kiri. 011, 0113, 010 itu 2. Hasilnya jadi 132. Nah, kita lihat nih, oktal 132 sama dengan heksa 5A. Jadi A-nya ini kan 10 dikali 16 pangkat 0, 5-nya kita taruh di sini dikali 16 pangkat 1. Ini jumlah dari ini jumlah dari ini. Digabung ini jumlahin jadi 90. Ini konversi desimal. Jadi ada desimal segini. Kita bagi 16 sama dengan 13, sisa 11. Dimana di sini 11 sama dengan B, 13 ini sama dengan D. Jadi heksanya adalah BD. BD kalau dalam bentuk biner, B ini kan sama dengan 11. Binernya adalah 1011. Terus D sama dengan 13, berarti binernya 1101. Maka binernya adalah 1011 1101. Kita konversi ke oktal. Di sini kita ambil 3, di sini kita ambil 3, di sini ambil 2. 102, 111, 7, 101 sama dengan 5. Jadinya 275. Selanjutnya ada oktal. Sini kan oktal 1558. Ini binernya 1015, ini binernya. Kalau digabung jadi ini. Di sini kita taruh di sini lagi karena ini heksa. Kita ambil 4, 01106. 1101 ini 13, dimana 13 kalau dalam heksa itu D, jadi 6D. Nah, di sini kita tahu oktalnya sama dengan heksa. D-nya 13 kali 16 pangkat 0, 6-nya dikali 16 pangkat 1. Ini totalnya. Selanjutnya ada modeling historical data. Contohnya, sebuah organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Semua karyawan dibayar mingguan. Awalnya entitas employee berikut ini dimodelkan. Persyaratan tambahan sekarang menentukan bahwa organisasi perlu menyimpan catatan historis tentang bagaimana dan kapan gaji karyawan berubah selama masa kerja mereka. Jadi, dari tabel ini kita konversi menjadi relasi antara tabel employee dan tabel salary history seperti ini. Model historical data untuk ketentuan yang ada di sini. Sini ada contoh lagi menyelesaikan many to many. Karena many to many biasanya diselesaikan menggunakan intersection. Di sini intersection adalah rental history. Jadi di sini ada hubungan antara jewelry piece dan movie star yang harus direvisi dan diselesaikan dengan intersection rental history seperti ini. Ini ada contohnya dari sini.
kita ubah jadi ini. Ya, karena di setiap tabel ini perlu yang namanya UID, Unique Identifier, primary key-nya. Jadi di sini kita tahu bahwa rental date adalah UID. Nah, ini seperti ini relasinya. Yang selanjutnya ada modeling change price seperti ini. Contohnya melacak perubahan harga. Ini tabel, ini relasi antar tabelnya. Lalu modeling change price. Ini ada relasi antar tabel. Ada modeling change price, konten jurnal. Sebuah jurnal biasanya terdiri dari nilai yang dimodifikasi dan informasi tentang siapa yang melakukan modifikasi dan kapan dilakukan. Informasi tambahan ini tentu saja dapat diperluas. Jadi ini ada contohnya relasi antar tabelnya. Di sini ada transformation prosesnya. Nah, ini kan ada relasi ya, IRD-nya. Kita transformasi ke dalam bentuk tabel konseptual model. IRD kita konseptual model IRD kita transformasikan menjadi basic elemennya relation database. Oke. Jadi mengubah model konseptual menjadi model fisik seperti ini. Nah, untuk singkatan nama kalau di employee ini EPE. Untuk menentukan nama singkat tabelnya ini bisa dilihat. Kalau contohnya ini ada job assignment, jadi nama pendeknya itu JAT seperti itu. Studi kasus di sini ada database penilaian shop dengan 8 tabel. Bisa dilihat ada barang, kategori, pembelian item, penjualan item, supplier, dan user. Di sini ada query untuk insert. Awalnya di sini ada 4, ditambahin kode barangnya 5, Dior Calfskin Leather. Harga belinya 500.000, dijual 620 dengan diskon 10.000. Jumlahnya yang dibeli 15 dan kategorinya 4. Gitu. 4 masuknya ke big. Di sini ada update, ada query-nya, dan ini ada contoh update barang. Ini insert, ini update. Dimana untuk kode barang 5 ini kita update harga beli sama harga jualnya. Yang awalnya 500 sama 620 jadi 450 dan 670.000. Di sini ada delete. Di sini kan awalnya ada 1 2 3 4 5, kita delete yang nomor 3, kehapus. Lalu di sini ada select-nya, ada select from untuk semua tabel atau yang harganya, atau kita select harganya yang kita lihat, atau bisa juga distinct. Harga yang berbeda itu ada 3, 920, 450 sama yang 820. Ini contoh dari query-nya. Di sini ada query view seperti ini. Ada harganya sekian, barangnya apa aja, terus ada kategorinya apa aja. Nah, untuk query prosedur yang ini ada yang insert, yang atas ini update, yang ini delete, yang ini select. Nah, ini kalau udah jadi semua, kita udah membuat query prosedur, akan muncul seperti ini. Delete barang, insert barang, update barang, select barang. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.